Perkenalkan, nama saya Nurul Samsiah SPDI, nomor peserta PPG 35079600167. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 1, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, guru PAI SMK Al-Khazini Gondang Legi. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya sedang mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran sesuai dengan perangkat saya fase E kelas 10, materi fikih muamalah jual beli hiyar. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali anak-anak. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya sebelum belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Silahkan ketua kelas, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional apa? Silahkan dipimpin. Baiklah teman-teman, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Oke anak-anak, apa hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Oke, kalau seperti itu ibu absen dulu ya. Amilatu Soliha, Bella Safira, Jaufiatul Laila, Lailatul Munawwaro, Putri Salsabila, Siti Nur Alfia, Georgina Adista, Hadiro. Hana Aulia, Putri Nabila, Maulidia, Safina Nadia, Salsabila Bahriro. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya? Hadir. Oke anak-anak, sebagai seorang muslim, setiap hari kita akan tidak lepas dari semua perbuatan baik itu yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Jadi dalam kegiatan perekonomian itu kita pasti akan menggunakan akad dalam bertransaksi, ya. Baik itu transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, ataupun ketika kalian di kelas kalian mau meminjam pensil, meminjam buku, maka itu dilalui dengan akad. Karena kalau kalian mau memakai alat temannya, tiba-tiba ada pen kalian ambil, maka kalau tanpa izin dinamakan gosap. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Karena kita sebagai orang muslim harus menanamkan jiwa apa? Jiwa muslim, yaitu yang sesuai dengan aturan-aturan ajaran agama Islam. Oke anak-anak, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Lah, Syu'abul Iman itu erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hiyar. Fikih muamalah jual beli hiyar.
Jadi kenapa kok Ibu bilang erat kaitannya dengan fikih muamalah ini? Karena dalam khiyar ketika kita bertransaksi jual beli, kalau kita memiliki iman yang kuat, maka kita transaksinya akan transaksi secara jujur. Oleh karena itu, kita dalam bertransaksi jual beli juga harus menanamkan jiwa keimanan kita. Baik itu transaksinya, misalkan kalian belinya di kantin atau kalian pergi ke pasar beli-beli di pasar. Tetap ditanamkan jiwa keimanannya kalian. Jangan karena kalian sekarang nggak sekolah terus kalian pergi ke pasar tanpa menggunakan seragam siswa, maka kalian berbuat yang tidak jujur, maka itu tidak boleh. Jadi dimanapun kita berada, jiwa iman kita itu harus tetap terjaga. Oke, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan fikih muamalah khiyar. Ya, fikih muamalah apa? Khiyar. Dan nanti dalam metode pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini yaitu metode diskusi. Ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ibu akan membentuk kelompok kecil. Lah di dalam kelompok itu nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya, ya, akan memecahkan masalah yang ada dalam permasalahan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai materi, Ibu akan menyiapkan alat dan media pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan jual beli? Pernah. Oke. Apakah kalian pernah mengembalikan barang yang kalian beli? Pernah. Pernah ya? Oke. Menurut kalian jual beli itu terjadi atas kehendak kalian atau kesepakatan dengan pembeli? Kesepakatan dengan pembeli ya, karena kalian sebagai pembeli. Oke. Sekarang silahkan disimak video pembelajaran yang akan Ibu putar ya. Kalian silahkan simak. Yang penting nanti silahkan dicatat. Ini adalah pengertian dari khiyar ya. Pengertian khiyar itu ada dua. Yang pertama adalah menurut bahasa yang artinya memilih atau pilihan. Sedangkan menurut istilah khiyar itu adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli oleh penjual atau pembeli. Jadi ketika kita melakukan transaksi khiyar, kita tidak boleh semena-mena harus mengambil barang tiba-tiba kita pulang biarpun sudah bayar. Tidak seperti itu, tapi kita harus ada kesepakatan dengan pembeli, yakni meneruskan atau membatalkan barang yang kita jual atau barang yang kita beli. Berikut tujuan khiyar. Jadi tujuan dari khiyar yaitu agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi kalau kita sudah benar-benar matang dengan apa yang akan kita beli, ataupun si penjual sudah benar-benar yakin kalau barang itu akan dijual, maka hal ini tidak akan mempersulit kedua belah pihak ya, sehingga ketika memang sudah yakin tidak akan terjadi penyesalan. Oh saya kok tadi beli barang ini ya, oh tadi saya kok jual barang ini, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada penyesalan. Oke, selanjutnya hukum khiyar.
hukum hiar adalah mubah. Apa mubah? Boleh. Boleh ya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam HR Baihaqi dan Ibnu Majah yang artinya engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jadi batasnya ini sabda Rasulullah dalam hadis Baihaqi dan Ibnu Majah. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam hiar. Hiar itu dibagi menjadi 3, yakni hiar majlis, hiar syarat, dan hiar aibi. Jadi hiar ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama adalah hiar majlis, yaitu memilih atau meneruskan atau membatalkan yang mana masih di lokasi, itu untuk hiar majlis. Yang kedua hiar syarat. Ini contohnya ya, contoh dari hiar majlis. Jika kita pergi ke sebuah toko untuk berbelanja, terkadang kita menemukan tulisan barang yang sudah dibawa pulang tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, dengan tulisan ini menunjukkan bahwasannya membatalkan jual beli itu dilakukan di mana? Di toko, jadi di lokasi. Atau kalau kalian sedang sekolah, beli-beli di kantin, kalian pengen membatalkan atau meneruskan, maka akadnya itu benar-benar dilakukan di kantin, bukan ketika nyampe ke kelas kalian kembali lagi ke bibi, itu salah. Selanjutnya nomor 2 adalah hiar syarat. Jadi hiar syarat itu coba dibaca ketua kelas, apa hiar syarat? Hiar syarat yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya syarat tertentu dengan mempertimbangkan masa atau waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, jadi di sini ada kesepakatan waktu, yang mana waktu itulah yang dijadikan syarat ya. Contohnya, misal di sini seorang pembeli mengatakan saya akan membeli baju ini cocok untuk anak saya, ya. Kalau tidak cocok, maka besok baju ini saya akan kembalikan. Nah, hal ini boleh dilakukan jika siapa yang setuju? Menjual. Jadi syarat waktunya itulah yang disebut dengan hiar syarat. Selanjutnya hiar aib. Hiar aib ya. Jadi yang namanya hiar aib sama seperti namanya aib, yaitu cacat ya. Hiar aib yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Contohnya, jadi di sini memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Jadi ini yang lumayan berat dari 3 hiar tadi, yaitu adalah hiar aibi. Karena barang yang sudah kita beli, kita bawa pulang, dan setelah kita bawa pulang ternyata kita baru sadar bahwa di dalam barang tersebut ada yang cacat. Misalkan kalian suka beli kerudung ya, suka beli kerudung, ternyata pas dibuka lipatannya di rumah, di dalam kerudung tersebut ada yang cacat. Nah, kalian kira-kira akan menggunakannya atau akan dikembalikan lagi? Dikembalikan lagi. Oke, karena ada yang cacat kita kembalikan. Lah, ketika nyampe ke pasar, menurut kalian si penjual akan menerima atau tidak? Menerima. Itu kalau semua penjual baik hati ya.
Karena penjual pun tidak akan mau rugi dengan dagangannya. Takutnya, oh ternyata sama si A dibolongi nyampe rumahnya, kan seperti itu. Makanya untuk waspada terhadap hal-hal yang seperti ini, kalian harus memastikan dulu ketika di majelis, ketika di toko, ketika di warung, pastikan barang apapun yang kalian beli, barang tersebut memang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan kalian sebagai pembeli, begitu juga tidak mengenakan si penjual. Paham? Paham. Ini adalah contoh dari hiyar aib. Hikmahnya sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya penyesalan. Kedua, memperkecil terjadinya Yang kedua, memperkecil terjadinya penipuan. Ketiga, mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi penjual dan pembeli ya. Ini adalah hikmah dari hiyar ketika kita melakukan transaksi jual beli. Oke anak-anak, setelah tadi kita menyimak video pembelajaran tentang hiyar, setelah ini kita akan mencari referensi dari e-book atau buku digital. Jadi sekarang silakan pindah ke masing-masing komputer. Ayo. Silakan. Silakan dibuka buku digitalnya. Dicari tentang fikih muamalah jual beli hiyar. Ya, yang nggak kebagian silahkan gabung. Yang ini nggak hidup. Oh, kalau nggak hidup gabung di sini. Ya, kalian di sini duduk berdua. Dicari fikih muamalah atau langsung jual beli khiyar. Kalian baca tentang fikih muamalah jual beli khiyar. Sudah menemukan e-booknya Nana? Sudah. Oke, silakan dibaca. Itu juga ada apa itu hiyar syarat, hiyar majelis dan sebagainya. Jadi di buku digital ini kalian nanti bisa cari beberapa referensi, misalkan buku apa yang menjelaskan tentang hiyar ya. Kalian bisa cari di mana saja di sini ya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih kurang paham tentang hiyar majelis. Oke, tentang hiyar majelis ya. Ya. Oke anak-anak, ini teman kalian Mbak Adista bertanya tentang hiyar majelis karena belum paham. Siapa yang bisa menjawab? Saya jawab. Oke, Mbak Laila silakan. Hiyar majelis yakni hak memilih antara penjual dan pembeli yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya belum terpisah dan masih di tempat. Oke, gitu ya Mbak Adista. Jadi hiyar majelis itu transaksinya dilaksanakan di tempat. Jadi sebelum meninggalkan tempat, maka akadnya itu dilaksanakan di lokasi tersebut. Paham Mbak Adista? Oke. Oke, sudah anak-anak ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi, ini 12 orang ya? Menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 mulai Mbak Putri sampai Mbak Laila. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dari Bella sampai Jauvia. Kelompok 3 mulai dari Safina sampai Maulidia. Oke, sesuai kelompok yang sudah Ibu tunjuk, silahkan menempati tempatnya masing-masing.
tadi kita kan sudah mencari materi referensi dari e-book ya. Sekarang Ibu akan membagikan tugasnya. Ini kelompok 1 tentang HERE-IB. Jadi tentang HERE-IB kelompok 1. Kelompok 2 tentang HERE syarat. Kelompok 2. Sedangkan kelompok 3 HERE apa berarti yang masih belum? HERE majelis. Kelompok 3 HERE majelis. Oke, jadi tugasnya sesuai kelompok masing-masing ya. HERE majelis. Ini HERE-IB. Ada kesulitan dengan HERE-IB? Ada Bu. Kenapa? Itu masih ada yang belum dimengerti tentang HERE-IB. Aib itu apa? Kecacatan. Cacat ya. Jadi HERE-IB itu adalah HERE yang cacat. Misalkan kalian membeli suatu barang, ternyata barangnya itu ketika dibawa pulang ada yang cacat, sobek kayak bolong kayak dan lain sebagainya. Lah ternyata kalian pengen mengembalikannya lagi kepada si penjual. Lah itu adalah HERE-IB. Jadi aib HERE-IB itu adalah kecacatan yang ada pada barang. Misalkan pakaian atau kalian beli makanannya basi dan lain sebagainya, ya. Itu adalah HERE-IB. Oke. Silahkan dilanjutkan lagi ya. Ya. Ya anak-anak, dari hasil diskusi tadi, maka kalian akan mengirim satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi urutan diskusinya, yang pertama nanti yang akan presentasi adalah HERE majelis, yang kedua adalah HERE-IB, dan yang ketiga adalah HERE syarat. Jadi yang akan maju pertama yaitu HERE majelis. Silahkan perwakilan presentasi dari kelompok HERE majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Putri Nabila ingin menjelaskan apa itu HERE majelis. HERE majelis yakni hak memilih dari penjualan dan pembeli yang berakat untuk membatalkan akad selama keduanya masih di tempat yang atau disebut dengan majelis dan belum berpisah. Batasan melakukan HERE majelis yaitu selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Apabila keduanya sudah berpisah, maka tidak dapat melakukan akad jual beli lagi. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan HERE selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan dari HERE majelis. Selanjutnya HERE-IB. Silahkan untuk perwakilan HERE-IB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Here I Be. Jadi, Here I Be ini dilakukan jika ada cacat pada barang. Pembeli bisa membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan atau aib pada barang yang diperjualbelikan. Biasanya, hal ini terjadi jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad. Jika pembeli mengetahui cacat barang saat telah berpisah, dia memiliki hak untuk mengembalikannya pada penjual dan meminta ganti rugi barang yang lebih baik atau meminta kembalian uang sesuai dengan perbandingannya kerusakan. Jika terjadi perselisihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penjual dan pembeli berselisih, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari Here I Be. Selanjutnya kelompok Here Syarat. Silahkan perwakilan presentasi dari kelompok Here Syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila dari perwakilan kelompok 2. Sini menjelaskan tentang pihak syarat. Pihak syarat adalah hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah satu seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Misalnya, seorang menjual berkata, saya jual mobil ini dan Anda harus membelinya dalam jangka waktu 3 hari. Dengan begitu, pihak syarat dalam akad jual beli tersebut adalah 3 hari. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan dari Here Syarat. Dari hasil presentasi tadi, apa ada yang mau menanggapi anak-anak? Dulu saya ingin menanggapi Ya, silakan Mbak Alfi. tentang Here majelis. Ya. Majelis itu adalah tempat yang ditempati ketika terjadinya jual beli seperti mal, kantin, pasar, dan lain sebagainya. Jadi yang disebut Here majelis di sini itu adalah tempat terjadinya transaksi jual beli. Ya, terima kasih Mbak Alfi ya argumennya. Bisa diterima Here majelis? Oke. Ya anak-anak, presentasi kita sudah selesai. Selanjutnya tugas diskusi tadi silahkan dikumpulkan ke depan. Kelompok Here I Be, kelompok Here majelis, kelompok Here Syarat. Oke anak-anak, tadi teman-temannya sudah presentasi ya, perwakilan dari beberapa kelompok yang dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang perlu kalian ingat di sini, hukum dari Here itu adalah mubah ya. Apa artinya mubah? Boleh. Oke. Tentang pembagian Here, macam-macam Here. Apa tadi yang dimaksud dengan Here majelis? Majelis itu maksudnya? Kalau Here syarat? Waktu, tenggang waktu yang dibagikan ya. Kalau IB? Cacat, yaitu ada kecacatan pada barang yang dibeli. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian kerjakan ya.
Oke anak-anak, tadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi dari materi pembelajaran yang kita bahas hari ini. Ibu akan ngasih pertanyaan refleksi ya, kalian jawab. Apakah jual beli yang dilakukan sesuai ajaran agama akan mendapatkan pahala? Ya. Akad dalam jual beli menurut kalian penting dilakukan atau tidak? Apakah hal yang memicu kecurangan dalam jual beli boleh kita lakukan? Ya. Jawabannya luar biasa anak-anak ya. Oke. Tugasnya jangan lupa kalian kerjakan di rumah sesuai LKPD tadi yang Ibu bagikan ya. Dan untuk materi yang akan datang yaitu tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Jadi nanti kalian sebelum belajar di kelas bisa mencari referensi di rumah terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadihin niyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa belajar di rumah anak-anak ya. Untuk materi yang akan datang silakan kalian cari referensinya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.